Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya muliakan, pada hari ini kita melihat makna as-shaum, makna as-siyam fil Quran. Kalau kita teliti ayat-ayat Al-Quran, maka ada beberapa kata yang menunjukkan puasa. Ada as-siyam, ada as-shaum. Ada menggunakan fi'il mudhari'. Contohnya kalau as-siyam itu dalam surat Al-Baqarah ayat 187 disebutkan wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Disebutkan tentang lailatus siyam, pada malam ya ketika hari puasa, malamnya sebelum sahur, sebelum puasa, setelah terbit fajar. Nah, waktu malamnya itu dibahas dalam Al-Quran tentang bolehnya berhubungan suami istri, ar-rafath. Sedangkan as-siyam sendiri secara makna adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah untuk Allah karena Allah dengan cara bil imsaki 'anit ta'am wa syarab wal jima', menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Secara fikih nih. Jadi puasa adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, berupa makan, minum, hubungan suami istri. Waktunya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini disebutkan di dalam Al-Baqarah 187, di mana Allah kulu washrabu, menyebutkan di situ dalam Al-Baqarah kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai datang fajar. Ya, ketika fajar tiba itu antara benang putih dengan benang hitam bisa dibedakan tanpa menggunakan lampu. Kemudian ada summa atimmus siyama ilal lail. Jadi puasa itu dari terbit fajar sampai datangnya malam, yaitu terbenamnya matahari. Ini tentang puasanya itu. Nah, kata-kata as-siyam di dalam Al-Quran disebutkan siyam ini dengan berbagai macam sighah, bentuk katanya itu ada 14 kali dalam Al-Quran. Di antaranya di sini ada yang menggunakan fi'il mudhari', kata kerja, wa antasumu khairul lakum, dan
Jika kamu sekalian berpuasa, maka lebih baik in kuntum ta'lamun, bila kamu sekalian mengetahui. Maksudnya ketika ada udzur, ada rukhsah. Rukhsah ketika bulan puasa, ada rukhsah boleh berbuka. Tetapi ketika berpuasa lebih bagus menurut Al-Qur'an, in kuntum ta'lamun, bila kamu sekalian berilmu mesti akan mengutamakan puasa walaupun boleh rukhsah. Kemudian ada yang bentuk masdar, kata, benda. Kata-kata asyam disebut 10 kali, diantaranya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang mukmin, diwajibkan atas kamu sekalian puasa. Jadi makna asyam itu puasa. Kemudian kata-kata puasa juga disebutkan dalam bentuk ismul fa'il, as-shaimin was-shaimat. As-shaimin itu orang laki-laki yang berpuasa. As-shaimat orang-orang perempuan yang berpuasa. Ini dalam surat Al-Ahzab disebutkan tentang kelompok-kelompok ahli surga. Ya, orang puasa laki-laki, puasa perempuan, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, juga perempuan yang menjaga kemaluan mereka, itu termasuk wadzakirina katsiran wadzakirat. Seluruhnya ini termasuk yang berkaitan dengan orang-orang yang memiliki amalan surga. Sedangkan wajah asyam fil Quran ala wajhain. Sedangkan kalau dalam Al-Quran kata-kata siam ini ada 2 bentuk maknanya. Ada asyam asyar'i al-ma'ruf, yaitu puasa yang kita ketahui, yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa yang kita kenal. Tapi dalam Al-Quran ada puasa yang artinya tidak bicara. Jadi tidak bicara saja itu menahan dari berbicara, itu disebut sebagai shaum. Disebutkan di dalam surat Maryam ayat 26, inni nazartu lirrahmani shauma. Ya, saya nazar untuk Allah untuk berpuasa dari ngomong. Shauma di situ bukan puasa seperti yang kita kenal kita puasa itu, tapi di sini ya, Siti Maryam adalah ini nazartu lirrahmani shauma. Aku sudah bernazar kepada Allah untuk tidak ngomong, menahan dari bicara, disebut shaum juga itu di dalam. Kemudian Al-Quran membahas tentang puasa itu, tentang kewajibannya, bahwa puasa itu dalam Al-Quran diwajibkan, seperti dalam Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu sekalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Di sini puasa wajib atas semua kaum. Sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, semuanya
kaumnya para anbiya diwajibkan puasa. Istimewa memang puasa ini. Walaupun nanti caranya berbeda-beda puasanya, dan yang puasa seperti yang umat Islam lakukan, seperti yang kita lakukan itu termasuk yang istimewa. Walaupun ada seorang ahli ilmu sosial bahwa ada agama terdahulu, yaitu agama Sobi'ah, itu mengajarkan puasa 30 hari. Tapi yang jelas kalau Al-Quran menegaskannya, semua kaum yang mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah, agama samawi, pasti ada kewajiban puasanya. Waktu puasa tadi sudah disebutkan tentang waktunya berpuasa setiap hari itu. Jadi selama bulan Ramadan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimus siyama ilal lail. Jadi menunjukkan bahwa puasa itu dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya kalau bersahur itu bagusnya di akhir menjelang fajar. Kalau disebutkan bahwa fajar jam 4.40 umpamanya, ya cukuplah 4 sampai 35, tinggal 5 menit lagi subuh. Karena takhirus sahur itu sunnah. Karena puasa bukan untuk menyiksa diri. Puasa itu disuruh untuk ketaatan kepada Allah, sehingga menghasilkan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Jadi bukan supaya ingin kurus, supaya ingin sehat, lillah saja puasa itu. Kalau puasanya benar, pasti sehat. Kalau puasanya benar, makannya ketika sahur nggak banyak-banyak, ketika berbuka juga tidak balas dendam, mesti sehat. Sumu tasihhu, puasalah kamu sekalian, pasti kamu sekalian sehat. Sampai binatang saja kalau ingin sehat ya puasa, nggak makan. Kita juga demikian sebenarnya. Sekarang macam-macam puasa dalam Al-Quran. Kita mengkaji ya. Jadi tidak membahas tentang puasa, rukunnya, syaratnya, itu berbeda lagi, itu fikih. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala syara'a li'ibadihi, mensyariatkan untuk hamba-hambanya ibadat as-shaum, ibadat as-siyam, yaitu ibadah berpuasa. Dan puasa wasiyamu anwa. Puasa itu macam-macam. Pertama, ada siyam syahri Ramadan. Puasa bulan Ramadan yang merupakan wajib. Ayatnya di atas 183 surat Al-Baqarah. Kemudian, mengapa bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Disebutkan satu-satunya bulan dalam Al-Qur'an itu Ramadan, yaitu bulan Ramadan yang diturunkan di dalam Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, mengapa ada syahrul Ramadan? Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa menjumpai di antara kamu sekalian bulan tersebut, maka hendaknya berpuasa. Puasa Ramadan itu. Memang istimewa ya.
puasa Ramadan ini udah diwajibkan dilaksanakannya pada bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakannya pahala, di bulan yang doa-doanya mustajab, di bulan yang ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, adalah Lailatul Qadar. Diturunkannya Al-Quran sehingga bulan Ramadan itu syahrul sihab, syahrul Quran, syahrul ibadah, syahrul qiyam, itu seluruhnya dalam bulan Ramadan dikukuhkan. Karena kelebihannya bulan Ramadan, kalau melihat hadis-hadis sahih, di antara keistimewaan Ramadan itu pertama, pada bulan Ramadan amalan-amalan ibadah kita pahalanya dilipat gandakan. Yang fardu dilipat gandakan 70 kali, yang sunnah sejajar dengan yang fardu. Itu luar biasa itu. Sebab puasa satu hari yang fardu itu lebih baik daripada puasa 1000 hari yang sunnah. Makanya puasa yang fardu ini perlu dikuatkan. Serius puasanya, jangan sampai dikurangi pahalanya. Puasanya kalau bisa menggapai puasa umat yang khusus. Jadi kalau puasanya orang-orang biasa, jadi kalau kita puasanya itu cuma tadi secara fikih menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Cuma 3, ini yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa berat. Cuma meninggalkan itu saja. Itu puasanya orang awam. Menunggu sore jalan-jalan, matanya jelalatan, itu orang awam. Jangan dilakukan oleh kita. Bukannya siang hari untuk tilawatul Quran, bukannya untuk banyak zikir, banyak istighfar, banyak doa, tapi liatin HP terus. Liatin HP ini satu yang dibuka, nanti terus yang lain-lainnya itu setannya banyak. Nah, ketika bulan Ramadan bagaimana itu kita tutuplah. Yang penting-penting saja. Ada informasi barangkali ada yang perlu ditolong, ada informasi A, B, C, D, yang penting-penting saja. Itu, bulan Ramadan. Pertama, perlu menguatkan puasanya. Kalau bisa tadi mencapai puasanya orang-orang khawas. Jadi kalau khawas itu meninggalkan semua yang membatalkan puasa yang lahir tadi, meninggalkan semua yang mengurangi pahala puasa. Banyak ngobrol, banyak tidur, itu mengurangi pahala puasa. Seharusnya zikir, tilawatul Quran, seharusnya baca sholawat, seharusnya baca tasbih, malahan tidur, buka HP, jalan-jalan, cari sore nggak usah dicari datang. Ini problem. Kadang-kadang ada orang pagi-pagi, ya setelah subuh jalan kemana, campur aduk laki dan perempuan, masya Allah. Nah itu yang mengurangi pahala puasa. Memang secara lahir, secara fikih nggak batal, tetapi kalau membatalkan pahalanya kan susah. Jangan sampai. Itu puasa tentang Ramadannya. Kemudian macam kedua, tadi ada beberapa macam puasa. Shaum dalam Al-Quran pertama disebutkan sebagai shaum Ramadan. Kemudian yang kedua shaumul kifarat.
yaitu puasa untuk bayar pelanggaran yang diwajibkan ya untuk dibayar dengan kifarat. Nah, kifaratnya macam-macam, diantaranya adalah puasa. Nah, puasa diantaranya kalau kifaratul qatlil khata, mengganti pembunuhan karena salah, bukan sengaja membunuh. Niatnya umpamanya nyambit mangga, yang niat kan nyambit mangga kan, tiba-tiba kenanya orang, kena kepalanya, mati walaupun dengan kerikil kecil. Itu namanya al-qatlul khata ghairul amd. Itu kifaratnya adalah selain kalau sengaja kan qisas, tetapi kalau khata itu adalah wajib membayar diat dan wajib kifarat. Diatnya 100 ekor unta. Jadi membunuh orang itu dosa luar biasa, dosa besar. Kifaratnya kifarat mughalladhah, kifarat berat, yaitu memerdekakan budak yang mukmin. Kemudian kalau tidak ada kifaratnya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah sebulan puasa dia mengganti itu, kemudian batal 1 hari, ulangi lagi. Berat. Nah, ini ada manusia yang gampang sekali membunuh orang. Neraka selama-lamanya orang membunuh mukmin itu. Di sini dalilnya dari surat An-Nisa ayat 92. Ya, di ujung disebutkan faman lam yajid, tadi bahwa ini kan tahriru raqabatin mukminah, membebaskan budak perempuan yang mukmin. Faman lam yajid, kalau tidak mendapatkannya, baik tidak mendapatkan budaknya atau tidak ada uangnya untuk membeli budak itu, kemudian dimerdekakan, maka fasyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, untuk memohon tobat dari Allah. Itu surat An-Nisa 92 yang menjelaskan adanya puasa kifarat. Ada puasa kifarat atas sumpah. Jadi kalau sumpah sudah demi Allah kemudian sudah sumpah dia langgar, maka wajib puasa 3 hari sebagai kifaratnya. Yang kedua, kifarat malam yajid al-hadya fil haji. Juga kifarat kalau tidak memiliki biaya untuk beli hadyu ketika haji. Orang kalau haji melanggar wajib haji, bukan melanggar rukun haji. Beda antara rukun haji dan wajib haji. Kalau rukun haji tidak bisa diganti, batal hajinya. Seperti wukuf di Arafah itu rukun, tidak bisa diganti. Tawaf ifadah itu rukun, tidak bisa diganti. Yang wajib seperti menginap mabit di Muzdalifah. Kalau nggak mabit kena dam. Damnya nyembelih seekor kambing. Itu satu kewajiban, nama dam. Kalau 2 kewajiban, ya dam-dam 2 artinya.
Kifarat yang begini dengan Bapak sekalian, yaitu disebutkan siyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Yang meninggalkan wajib haji supaya sah hajinya, maka satu yang ditinggalkan wajib haji harus menyembelih hadiu. Kalau tidak ada hadiunya, maka puasa 7 hari di kampung, 3 hari waktu di tempat haji, yaitu waktu di Mekah, waktu di tanah haram. Jadi 10 hari, 3 di tanah haram saat waktu haji, kemudian 7 hari ketika sudah pulang. 10 hari itu puasa dan kifarat. Yang ketiga, ada puasa kifarat juga. Kifaratu man qatala saydan muta'ammidan, yaitu orang sedang ihram diharamkan untuk berburu. Ya, iseng sedang ihram menangkap, sedang pengen ihram sebelum tahallul, ya, menangkap burung merpati atau ada seekor kijang lewat ditangkap, umpama ada gitu. Nah, itu kifaratnya dengan mengganti, ya, sebesar burung atau binatang yang diburunya itu, atau dengan puasa, memberi makan seorang miskin atau berpuasa. Jadi seseorang yang ketika melakukan pelanggaran dalam haji ada puasanya. Ya, puasanya itu disebutkan di situ, ya, setiap 1 sok 1 hari. Dan memberi makanan itu kalau berapa sok? Kira-kira 3 mud untuk membayarnya. Ya, untuk memberi makan seorang miskin itu berapa kira-kira harganya kalau di Mekah? Pagi, siang, sore dengan lauknya lengkap. Nah, umpamanya katakanlah cukup 50 real, ya, bayar 50 real. Dengan puasa, dibayar dengan puasa juga boleh. Kalau nggak punya biayanya. Kemudian ada puasa karena melanggar sumpah, kifaratul yamin. Jadi orang yang bersumpah kemudian membatalkan sumpahnya, maka dia wajib, ya, berpuasa 3 hari. Tapi pertama wajib memberi makan 10 orang miskin, kalau atau melepaskan, memerdekakan budak. Tapi orang miskin itu memberi makan dan memberikan pakaian untuk 10 orang miskin. Tetapi kalau tidak mampu, maka ya puasa 3 hari. Itu macam-macam puasa di dalam Al-Quran yang disebutkan. Ada puasa yang berat juga nih, kifaratul zihar. Dalam ilmu fikih, Bapak Ibu saya menyatakan zihar itu ucapan seorang suami terhadap istrinya ketika memandang istrinya, anta alayya ka dhahri ummi, kamu ini untuk saya seperti punggung ibuku. Nah, itu ngomong begitu itu punya sanksi. Mau nyamakan istrinya dengan punggung ibunya gimana dok? Keterlaluan. Menyamakan dengan ibunya yang nggak boleh dihubungi karena ibunya. Maka itu kena kifarat yang disebut dengan kifarat zihar. Kifarat zihar yaitu puasa
2 bulan berturut-turut. Nggak boleh sembarangan. Kehidupan suami istri nggak boleh seenaknya saja ya, menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Ya punggung ibunya tidak boleh ya, digauli. Maka dia diwajibkan sebelum melaksanakannya tidak boleh berhubungan dengan istrinya, yaitu 2 bulan berturut-turut. Disebutkan fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum bisa menyentuh istrinya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 3 dan 4. Kemudian sekarang ini tadi yang wajib-wajib, puasa yang wajib, kifarat itu wajib diganti. Nah sekarang puasa sunnah, shaumut tatawwu. Mana dalilnya? Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala selain mewajibkan puasa, maka memberikan untuk umat ini karena rahmatnya mensyariatkan bahwa ada di sana puasa yang sunnah. Untuk apa yang sunnah itu? Untuk nambal yang kurang dari yang fardu. Kalau kita sholat fardu, dalam sholat fardu itu ada yang enggak khusyuk, entah rakaat pertamanya atau rakaat akhirnya enggak khusyuk. Kalau menurut sebagian ulama kan khusyuk itu salah satu rukun. Hanya Imam Syafi'i agak ringan sehingga tidak batal kalau kita enggak khusyuk menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada yang tidak khusyuk dalam potongan rakaatnya, entah setengah rakaat atau 1 rakaat, apalagi kalau yang semua rakaatnya otaknya di luar sholat semuanya, itu sangat berbahaya. Maka untuk menutup itu perlu Allah memberikan kesunahan. Sholat ditambah dengan sholat sunnah. Kalau sholat fardunya kurang, khusyuk. Puasa, kalau ketika puasa itu banyak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, ngobrol ke sana kemari nggak ada manfaatnya. Main catur ke sana kemari nggak ada manfaatnya. Itu perlu ditambal dengan puasa-puasa sunnah. Sehingga puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud untuk menambal. Kalau selama bulan Ramadan ada puasa yang bolong-bolong dalam mengerjakannya. Bukan bolong tidak puasa 1 hari. Dalam puasa itu boleh jadi ada kemaksiatan. Kemaksiatan mata, kemaksiatan mulut, ya. Kemaksiatan yang lain. Ada kemaksiatan tangan, menandatangani satu proyek yang sudah di-markup itu. Seluruhnya itu bisa mengurangi pahala puasa. Allah mensyariatkan sunnahnya berpuasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 sebutkan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Nah, barang siapa yang bertatawwu, artinya sunnah puasanya, maka itu adalah jauh lebih bagus untuk dirinya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ujung dari surat dari ayat 184 Al-Baqarah. Ini untuk orang yang mendapatkan rukhsah. Kalau kita pergi ke Surabaya, menurut mazhab Syafi'i itu sudah boleh untuk berbuka puasa. Jangankan ke Surabaya,
Dari sini ke Cirebon saja sudah boleh. Yang penting ukurannya 16 farsah, sekitar 90 kilo lah. Kalau kita pergian 90 kilo. Kalau masih kuat pergi ke Cirebon dengan berpuasa, dikatakan oleh Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Bila kamu sekalian berpuasa itu lebih baik bagi kamu sekalian. In kuntum ta'lamun, bila kamu punya ilmunya. Jadi ada azimah, diusahakan untuk bisa. Jangan gampang karena uzur pergi keluar kota batal. Gantinya kan tidak seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan selain banyak yang berpuasa, juga pahalanya berlipat ganda. Inilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada puasa nazar wajib, ada puasa kifarat yang wajib dilakukan. Nah, bagaimana Al-Quran berbicara tentang puasa? Beberapa hikmah puasa yang disebutkan Al-Quran adalah pertama, husulut taqwa, menghasilkan ketakwaan. Seperti dalam ayat yang dibaca tadi, Al-Baqarah 183, ujungnya la'allakum tattaqun. Memang semua ibadah dalam Islam itu ujungnya adalah untuk menghasilkan ketakwaan. Maka kalau ada orang yang berpuasa tapi tidak takwa, orang yang sholat tapi kemudian tidak menghasilkan takwa, orang yang melakukan ibadah tapi tidak menghasilkan takwa, maka ibadahnya dianggap ibadah formalitas. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai manusia, ya, beribadahlah kepada Allah, Rabb kamu sekalian, yang telah menciptakan kamu sekalian dan menciptakan orang-orang sebelum kamu sekalian. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi adanya ibadah harus menghasilkan takwa. Salat harus menghasilkan takwa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan fahsya, yaitu perbuatan keji dan kemungkaran. Itu kaitan dengan tujuan ibadah yang pertama. Yang kedua, tujuan ibadah yang kedua adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Ketika kita berpuasa menjadi bersih jiwanya. Dan ibadus syahwat, menjauhkan dari syahwat. Seperti dalam surat Fatir 18 disebutkan bahwa waman tazakka fa innama yatazakka, sebarang siapa dia membersihkan dirinya, ya, melakukan tazkiyatun nafs, berarti dia membersihkan dirinya dan hanya kepada Allah lah mereka kembali. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs. 3, tujuan dari puasa adalah kafaratun li ba'dhi dzunub wa sayyi'at, menghapus dosa, menghapus sebagian dosa dan sebagian keburukan. Itu yang penting-penting di dalam as-shaum dan siyam di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan yang akan datang maksimal ibadahnya, maksimal puasanya, maksimal sedekahnya, maksimal zikirnya, maksimal doa-doanya, maksimal menanti Lailatul Qadarnya, maksimal tahajudnya, dan maksimal semua ibadahnya untuk menggapai kemenangan. Itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk kebaikan dan ketakwaan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.